Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sabto Aji. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Untuk yang pertama, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Jenis-jenis dari manajemen risiko dibagi menjadi 10 jenis. Yang pertama yaitu risiko finansial, risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum dan kepatuhan, risiko SDM, risiko proyek, risiko lingkungan sosial, risiko teknologi, dan yang terakhir yaitu risiko supply chain. Tujuan dari manajemen risiko yang pertama melacak sumber-sumber risiko, yang kedua menyediakan informasi risiko bagi organisasi, yang ketiga meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Baik teman-teman, pada contoh kasus kali ini saya akan mengambil contoh kasus dari bisnis yang sedang saya jalani, yaitu bisnis pedagang sapi. Bisnis ini mempunyai risiko yang sangat tinggi, terutama pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Karena apa? Karena di tahun-tahun tersebut terjadi virus yang menyerang kuku dan mulut sapi. Virus itu bernama virus PMK. Banyak sapi yang mati akibat terpapar virus tersebut. Nah, bagaimana saya memanajemen sebuah risiko tersebut? Terutama pada bulan-bulan ini, bulan menjelang Idul Adha. Banyak orang-orang yang pesan sapi kurban dari saya, dan di sisi lain banyak terpapar virus PMK tersebut. Berikut tips yang saya jalani untuk memanajemen sebuah risiko tersebut. Tips yang pertama yaitu pelajari tentang kesehatan sapi dan daya tahan tubuh sapi. Sebelum kita membeli seekor sapi, hendaknya kita mengetahui bagaimana ciri-ciri sapi sehat dan bagaimana ciri-ciri sapi tidak sehat. Ciri-ciri sapi sehat yang pertama yaitu nafsu makan tinggi, badan gemuk, dan pergerakannya lincah. Sedangkan daya tahan tubuh sapi itu berbeda-beda. Untuk sapi jenis Limousin dan sapi jenis Pegon itu, daya tahan tubuh sapi itu lebih ke yang daya tahan tubuh sapi Pegon. Tips yang kedua yaitu hindari pembelian dari pasar. Saya sebisa mungkin membeli sapi itu berasal dari petani atau pedesaan. Karena apa? Karena kalau dari pasar itu banyak terjadi pembauran antara sapi sehat dan sapi tidak sehat, sehingga sapi pasar itu rata-rata sudah terserang penyakit. Yang ketiga yaitu mempunyai dokter pribadi. Tips ini sangat perlu diperlukan karena untuk mengantisipasi sebuah penyakit yang datang. Karena sebelum sapi itu masuk ke kandang, kita memberi dulu vitamin dan penyuntikan antivirus yang dilakukan oleh dokter ahlinya. Yang terakhir yaitu jaga kebersihan kandang. Untuk yang terakhir ini sangat diperlukan karena tips pertama, kedua, ketiga sudah dijalani, tapi kalau tidak menjaga kebersihan kandang tidak ada gunanya. Kesimpulan pada video kali ini yaitu memanajemen resiko sangatlah penting bagi sebuah organisasi atau sebuah bisnis yang sedang kita jalani. Karena di situ kita bisa mengidentifikasi sebuah masalah atau resiko yang akan terjadi di masa mendatang, serta kita bisa mencari solusi-solusi bagi masalah tersebut. Diambil dari kasus bisnis yang sedang saya jalani, saya menyimpulkan bahwa manajemen resiko itu sangatlah penting sebelum memulai sebuah bisnis atau sebelum menjalankan sebuah bisnis. Karena apa? Karena di situ bisa meminimalkan sebuah resiko atau sebuah kerugian yang akan terjadi di dalam bisnis yang akan kita jalani. Bagi teman-teman yang menginginkan sapi korban atau sapi bibit-bibit unggul, kami di kandang Bayu Farm menyiapkan sapi-sapi korban yang insya Allah berkualitas baik dan bibit-bibit unggul seperti bibit-bibit Simmental, Limousin, Pegon, dan lain-lain.
Untuk alamatnya di Desa Pakunden, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang. Lebih tepatnya di kandang Bayu Farm. Atau bisa menghubungi 0813 9392 3958. Sekian video dari kami, beli batu nisan buat diuji. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.